Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ada berita yang barangkali perlu kita cermati bersama. Judulnya pandemi COVID-19. Bendera kuning sering, yang makin sering. Aditya Divan Ranta. Bendera kuning makin sering berkibar di sekitar pemukiman warga. Bendera penanda musibah kematian warga itu makin menggelisahkan siapapun yang melihat. 6 bulan masa pandemi, kibaran bendera kuning bagai teror yang menakutkan. Ponsel Mugiono 41 tahun berkedip, tanda ada pesan WhatsApp dari grup pengurus warga Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Tertulis pesan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Haji Sarjono, Ketua Masjid Nurul Hidayah RW 013 pukul 1.55. Kabar yang datang pada Minggu 6 bulan September 2020 dini hari itu memecah keheningan suasana. Kabar tersebut menyambung kabar duka senada 6 hari sebelumnya 31 Agustus saat ada warga di RW yang sama meninggal. Ternyata belum hilang kesedihan warga, mereka melihat kibaran bendera kuning lagi. Jadi, kesedihan warga yang belum hilang, mereka harus melihat kibaran lagi. Dalam sepekan, 2 warga RW yang sama meninggal dengan pemakaman protokol COVID-19. Sebelumnya, pertengahan Agustus, 2 warga di RW itu juga meninggal. Mereka dimakamkan pula dengan protokol COVID. Saya merasa kabar duka kematian itu seperti menunggu giliran saja, ujar Mugiono, Ketua RT 15 RW 013 Pademangan Barat. Keresahan serupa dialami Siti Nurhayati 28 tahun warga Pademangan 010 Pademangan Barat. Setiap mendengar sirene yang melintas di rumahnya, perasaan tidak tenang. Setidaknya 3 kali dalam sepekan dia mendengar ambulans melewati jalan raya. Lalu masuk menuju pemukiman, bawaannya takut karena ambulans makin sering terdengar dari arah jalan besar ke kawasan pemukiman warga, ujar Siti. 6 bulan pandemi COVID-19, warga Pademangan Barat berhadapan dengan situasi seperti ini. Agar waspada, peti pengingat bahaya COVID-19 dipasang tidak jauh dari lingkungan RW 013. Data laman Corona Jakarta Go ID 8 September menyebutkan ada 41 kasus positif aktif dan 117 suspek aktif di Pademangan Barat. Hingga 6 September ada 25 kasus kematian akibat COVID yang tercatat di papan informasi Kelurahan Pademangan Barat. Di tingkat kelurahan, jumlah kasus COVID di Pademangan Barat yang terbanyak di Jakarta dengan 454 kasus positif per 1 September. Kecemasan meluas, kekhawatiran di Pademangan yang dialami warga di daerah lain dengan kasus COVID tertinggi. Sukani, warga 0 RW 02 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, was-was karena ayahnya meninggal dimakamkan dengan protokol COVID. Kondisi ibunya juga pasien COVID-19. Sementara itu Daniel Manik, 19 tahun, warga RW 07 Kelurahan Ciratas, Jakarta Timur, selalu cemas mendengar kabar meninggal di lingkungannya. Kabar meninggal itu serba enggak pasti, kata Daniel. Rasa cemas warga bisa dipahami karena penambahan kasus COVID-19 di Jakarta belum melandai. Per 8 September kasus COVID-19 bertambah 1015 dengan rasio positif 13,2%. Begitu juga dengan kasus meninggal bertambahnya 12 sehingga total yang meninggal adalah 1.330 orang. Dari kasus orang meninggal selama COVID-19, para tenaga kesehatan termasuk di dalamnya
Hingga 6 September 2020, Gerakan Inisiatif Lapor Warga COVID-19 tercatat 106 tenaga kesehatan yang gugur di tengah pandemi. Kematian mereka jelas bukan sekedar angka statistik. Meski menakutkan, kabar kematian warga tidak membuat orang-orang waspada. Di Pademangan Barat misalnya, warga masih kerap berkerumun di jalan raya mengabaikan protokol kesehatan. Kerumunan ini hampir tak terelakkan setiap malam. Warga jajan dan berkeliaran di Tugu Peti Mati, pengingat bahaya COVID sekitar Jalan Budi Mulia Raya. Ada sebuah warga dan pedagang tidak memakai masker. Fenomena serupa terjadi juga di Ciracas selama sepekan terakhir. Makin banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Sebagian orang melenggang bebas di jalan raya tanpa masker. Pengawasan dari aparat pemerintah tampak minim di tengah padatnya aktivitas warga. Kewaspadaan warga Pademangan Barat ini sangat menurun dibanding dengan April 2020. Saat itu menurut Mugiono, ketika ada yang meninggal di Pademangan Barat, warga berupaya membatasi jarak fisik dengan menutup rumah. Namun pembatasan sangat sulit dilakukan karena wilayah ini tergolong pemukiman padat. Seiring bergulirnya waktu, warga makin melonggarkan pembatasan sosial. Kini anak-anak berkeliaran, bermain tanpa masker, dan menjaga jarak fisik. Warga sekarang taunya ya boleh berpergian asal pakai masker. Namun yang terjadi, jaga jarak tidak dilakukan, masker pun tak dipakai, ujar Mugiono. Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, memprediksi warga semakin tidak waspada dengan situasi penularan COVID-19. Hal ini bisa dipahami karena dengan berbagai pembukaan sektor non-kesehatan, orang makin kurang waspada terhadap kerumunan yang memungkinkan penularan. Tri mengingatkan akan sebanyak korban meninggal apabila penanganan pandemi tidak disertai ketegasan pemerintah. Dia menyarankan agar pembatasan sosial kembali ditingkatkan. Menurut dia, hanya jalan itu untuk menekan penularan. Pada akhirnya, penanganan pandemi adalah soal mencegah nyawa manusia agar tidak melayang dengan sia-sia. Pendek kata, warga tidak ingin lagi melihat bendera kuning yang berkibar-kibar. Saudara-saudaraku sebangsa yang setanah air, apa yang barusan dibaca, saya kira itu hal yang dirasakan oleh kita semua